Nah, setelah kita sudah mendemokan, kita akan menjelaskan bagaimana sih Infoflash ini bisa CRUD atau berjalan seperti yang kita demokan tadi ada di VS Code. Langsung saja. Pertama-tama kita menjelaskan backendnya dulu. Jadi di backend ini kita menggunakan uh, Prisma Studio dan menggunakan database yang bernama Supabase. Nah, di sini kita mulai dari skema Prismanya dulu. Nah, di skema Prisma ini untuk menampung data source DB yaitu seperti providernya menggunakan Postgres SQL, terus ada URL itu env database URL, terus ada direct URL menggunakan env direct URL. Nah, di sini ada model eventnya menampilkan ID, name, kategori, bicara, location, data event, deskripsi, create add, kategori pembicara. Lalu di sini juga ada model kategorinya. Kategori bisa menampilkan ID, nama, dan event. Lalu ada model pembicaranya, bisa menampilkan ID, nama, role, email, foto, bio, status, event. Oke, untuk pembicara, untuk kategori, untuk event. Oke, kita lanjut ke SRC-nya. Kita lanjut ke kategori controller. Nah, kategori controller ini di sini yang menjalankan semua dari Prisma klien kamu atau dari skema Prismanya. Di sini ada pertama ada import test response express. Nah, kita juga ada get all categories. Lalu kita ada create kategori, pastikan ini menangkap nama. Nah, ini untuk menangkap nama. Lalu kita ambil namanya. Lalu kita gunakan variabel manapun. Lalu kita ada validasi. Lalu kita ada simpan untuk kategori. Nah, lalu ini untuk memantau error jika database menolak. Lalu ini message jika gagal menambah kategori. Lalu ada get kategori by ID. Di sini untuk halaman edit. Kategori by ID, jadi editnya dari by ID. Terus ini kategori tidak ditemukan jika error, message-nya gagal mengambil detail kategori. Lalu ada update kategori by ID. Di sini untuk update kategori, codingnya dengan nama kategori wajib diisi di sini. Lalu ada update error, error gagal memperbarui kategori. Lalu ada delete kategori by ID di sini untuk menjalankan delete kategori by ID. Ini adalah respon message-nya. Sini juga message-nya, message bila gagal menghapus kategori. Oke, lalu ada event controller yang lebih sama ini untuk menjalankan dari skema Prismanya. Di sini ada get all events, jadi event apa aja masukin sini. Lalu ada create event atau tambah event. Lalu ada get by ID-nya. Lalu ada update event. Lalu ada delete event. Lalu ada pembicara controller. Nah, di pembicara controller ini kita kita import request dulu, request respon. Ada Prisma lib.dbcs di sini. Lalu ada export get all pembicara, ini untuk menampilkan semua bicara. Lalu di sini ada create pembicara, di sini untuk menambahkan pembicara. Lalu ada get pembicara by ID, ini untuk edit. Terus ini untuk update. Untuk update kita ambil dari nama, role, email, foto, dan foto, bio, dan status. Lalu ini untuk delete pembicara. Oke. Lalu ada dbts. Nah, dbts ini untuk menyambungkan Prisma kliennya dan .env. Jadi ekspor cons Prisma new Prisma client. Oke. Di sini namanya folder lib dan ada db.ts. Lalu ada routes. Routes di sini ada kategori routes. Di sini untuk
import route from express. Nah, di sini untuk import get all kategorinya, import create, import get kategori, import update. Di sini untuk menjalankan si kategori controllernya. Di sini untuk handle tambah data, untuk handle ambil detail sebelum edit. Lalu ada event routes kurang lebih sama seperti kategori routers. Lalu ada pembicara routers. Nah, di sini import router sama seperti yang kategori router dan event router. Di sini untuk menjalankan pembicara controller. Nah, lalu ada type kategorinya. Di sini tipe kategorinya, di sini mengambilnya export interface-nya ada ID dan ID-nya itu number, lalu namanya itu string, lalu ada event-nya itu ada ID, nama, kategori, data, location, deskripsi, lalu status, dan menggunakan string kecuali ID. Lalu ada pembicaranya sama seperti event, ID-nya menggunakan number, yang lain menggunakan string yaitu ada name, role, email, foto, bio, status. Lalu ada index TS. Di sini untuk menghubungkan port dari localhost kita ke nah ini untuk menghubungkan untuk bisa get, post, put, dan delete. Kita ini localhostnya berapa portnya. Oke. Lalu di sini ada env. Nah, env ini untuk menghubungkan backend kita dengan Supabase-nya. Ya, jadi di sini ada data URL seperti di Prisma. Di sini ada URL-nya menggunakan data URL. Lalu ada direct URL. Nah, di sini pakainya PostgreSQL. Lalu di sini kita masukkan sandi dari yang kita buat di Supabase. Oke. Oke, lalu kita jalanin, kita download dari Prisma, dari npx di Gitbase itu melalui PDF. PDF-nya ya, oke. Di backend itu awalan kita install yang namanya npm d TypeScript, yaitu dengan versi 5.92. Lalu kita lanjut ke npm install the TypeScript tsx add types /node types express types cross. Oke, di sini lalu ada npm install prismanya, kita save, lalu ada npx prisma init. Nah, di sini bisa perintah ini akan otomatis membuat folder prisma. Lalu di sini ada npm install prisma client. Di sini kita bisa install prisma clientnya, lalu kita install lagi dari npx prisma migrate nama init event tables. Di sini itu untuk kayak nyambungin dari backendnya ke Supabase-nya. Lalu ada npx prisma generate, lalu kita jalankan npx prisma studio. Oke, di sini sudah saya jalankan. Kita mungkin bisa jalankan untuk melihat prismanya. Sini tapi oke. Nah, tadi kita sudah membuat pembicara ada Sultan, Rizky, Galuh. Nah, di sini terintegrate seperti ini, lalu ada kategori juga sama, ada Kiki, Dwi, Edukasi, dan Smer IT. Ada 6 di sini. Lalu ada event. Kita lihat eventnya. Ada 4 event. Oke, di sini masuk semua. Dari Bola, Rizky, A, Seminar. Oke.
kurang lebih di backend seperti itu. Jadi Prisma untuk menghubungkan menggunakan Supabase dari backend ke Supabase. Lalu kita jelasin tentang ya front end-nya. Oke. Di front end kita ada node modul sebagai src, kita mainnya di src. Nah, sebelum ke back end, sebelum ke front end, kita push dulu back end kita itu ke virtual, karena kita akan menghubungkan back end ini ke front end agar bisa CRUD melalui seperti yang tadi kita lakukan pas demo. Nah, di sini coba kita di sini kalian coba ke back end dulu. Nah, di sini kalian bisa push dulu ke virtual. Berarti kalian bikin GitHub, lalu push ke GitHub, lalu kalian bisa push ke virtual. Nah, nanti link virtual kalian. Nah, link virtual kalian ini di sini. Nah, ini kalian bisa copy, lalu bisa kalian hubungkan ke frontend kalian. Oke. Nah, di sini kita mainnya hanya di event di dashboard, di package dashboard, lalu ada event, kategori dan pembicara. Nah, biar nyambung seperti itu, kita bikin env dulu. Nah, env ini untuk apa? Jadi kita ada void IP URL, jadi kita pakainya void IP URL-nya dari virtual untuk nyambung ke front end kita. Untuk nyambung ya, untuk nyambung ke back end yang tadi yang udah di push ke virtual. Nah, setelah udah nanti kita bisa bikin kita bisa event create. Nah, di event create ini kalian bisa tambahin service yaitu cons base URL, cons kategori URL, lalu ada cons pembicara URL. Nah, di sini sesuaiin dari link virtual kalian yang kalian udah deploy. Nah, kalian bisa tambahin HTTPS ini. Lalu contoh di sini kan create event. Di eventnya ada apa aja. Nah, di sini cons URL. Cons URL-nya ada kategori, lalu URL-nya pembicara URL juga ada speakers. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk get kategorisnya di event create. Di sini untuk get pembicaranya. Lalu ada skemanya, yaitu kita ambil minimal 3 karakter, lalu kita kategori wajib dipilih, pembicaranya wajib dipilih, tanggal wajib diisi, lalu ada komponennya meliputi event create. Jadi ini yang untuk create event. Lalu di sini sekarang fungsi load data. Oke, bukan post. Nah, di sini for submit. Oh, ini untuk submitnya. Jadi contoh kita habis tambah event lalu kita from on submit, jadi ada input nama event ini untuk, terus ini untuk drop down kategorinya, ini untuk drop down pembicaranya, ini untuk input tanggal, ini untuk input lokasi, kurang lebih gitu. Terus ada button submit kayak menyimpan atau tidak. Di sini ada pertanyaannya nanti. Lalu ada event edit, kurang lebih sama. Kita di sini langsung pakai versi yang kita buat tadi, yang backend yang udah di push ke virtual, lalu menggunakan IP URL. Di sini file IP URL-nya yaitu HTTPS ya virtual yang udah kita buat. Nah, setelah itu di sini sama untuk edit, kurang lebih sama seperti event create. Nah, di sini kita menggunakan Axios ya untuk editnya. Lalu ada event index. Di sini adalah service sama. Oke.
Terus ini ada kayak yakinin dia menghapus event ini atau tidak. Lalu di sini ada CSS-nya. Kurang lebih gini. Lalu kita ada di kategori event. Nah, kategori event, kategori create. Nih, di sini kita main di kategori create sama kita cons base URL-nya, yaitu tadi untuk menyambungkan dari backend ke frontend. Kita masih menggunakan Axios. Kita submit untuk menyimpan dan mengcreate kategori. Nah, di sini create-nya kita menggunakan name. Name. Jadi nama kategori wajib diisi di sini. Lalu ada kategori index. Kurang lebih sama. Cuman di sini diganti kategori sesuai dengan Prisma kalian. Oke. Lalu ada kategori index. Lalu ada pembicara create. Nah, di sini kita menggunakan speakers. Kita sesuaiin dengan localhost 3000 kalian. Slash apa contoh slashnya di sana speakers, cuman di sini pembicara ya kita nulisnya speakers. Nah, di sini ada pembicara payload, ada name, role, email, image, bio, dan lain-lain. Terus ada skema si objeknya. Oke, ini ada CSS-nya kurang lebih sama. Kita ada pembicara edit. Kita masih menggunakan Axios. Oke. Lalu ada pembicara index. Nah, lalu itu kurang lebih seperti itu. Terus kita ke env. Env ini buat file IP. Nah, di sini buat nyambungin ke backend yang tadi kita buat. Itu dari front end mainnya cuma di event create, event edit, dan event index. Lalu ada kategori create, kategori edit, kategori index. Lalu ada pembicara create, pembicara edit, pembicara index. Yang lain-lain sudah kita buat, yaitu ada button. Sini untuk button-button yang kita buat. Sini card, the collapse, the input. Sini input. Ini input untuk login. Ini input untuk password. Jadi password itu ada label, name, register, error. Lalu ada navelink, the speaker card yang kita buat untuk card tadi, orang-orang tadi yang pembicara-pembicara tadi. Lalu ada course, ada getting, ada header. Kita buat sini untuk menampilkan sebuah gambar, sebuah icon. Lalu ada layout. Di sini kita layout dashboardnya. Lalu kita ada main layout di TXX. Di sini dashboard itu berarti nyambungnya ke sini. Nyambungnya ke sini. Ini. Oke. Kita main layout. Oke, udah. Setelah itu sih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ini adalah hasilnya. Kategorinya sudah bisa dimuat. Ikonnya juga sudah bisa dicari udah semua. Kurang lebih sama, kurang lebih seperti itu. Dari saya Rizky Ramadan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.